Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 2 November 2021. Kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Sehari setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, hari ini seluruh gereja mengenangkan dan berdoa untuk arwah semua orang beriman. Romo, penghormatan, peringatan, atau pengenangan arwah sih sebenarnya? Penghormatan dari kata Inggris tribute yang berarti memberikan respect atas jasa-jasa orang. Peringatan dari kata Inggris memorial yang lebih diutamakan adalah memori, daya ingat, dan dimensi kognitif. Sedangkan pengenangan dari kata Inggris remembrance, dari kata Yunani anamnese, yang artinya mencangkup penghormatan dan peringatan. Pengenangan atau anamnese adalah menghadirkan kembali, menghormati, sekaligus juga memperingati. Saudari-saudara, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 37 sampai dengan 40. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walau sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang bertanya kepada saya, "Romo, boleh nggak sih kita berdoa bagi arwah, datang ziarah ke makam, juga mengenangkan hari kematian mereka yang telah menghadap Tuhan?" Pertanyaan-pertanyaan ini kerap suka kita layangkan. Mari kita telaah apa yang menjadi ajaran gereja. Dalam dekrit penitensiaria atau denda dosa dikatakan demikian. Indah sekali. Kematian tidak meniadakan kehidupan, melainkan mengubahnya. Dan kita tetap mempertahankan relasi dengan orang-orang yang telah meninggal. Relasi yang tidak bersifat fisik, namun tetap suatu relasi yang nyata, bahkan lebih nyata karena tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Inspiratif sekali bukan apa yang dikatakan dalam dekrit ini? Pertama, dinyatakan bahwa kita tetap menjalin suatu relasi yang tidak bersifat fisik namun tetap nyata. Relasi macam apa itu, Romo? Relasi yang metafisik, yang melampaui yang fisik, yakni relasi yang terjalin dalam doa. Kedua, dikatakan bahwa relasi dalam doa ini sungguh nyata dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Doa apa yang mengatasi ruang dan waktu? Doa bagi arwah untuk memohon belas kasih Allah, memohon pengampunan atas segala dosa bagi mereka yang telah meninggal. Jadi apakah kita boleh berdoa bagi arwah? Tentu dan harus. Lalu apakah kita boleh berdoa di makam? Tentu boleh. Karena berdoa dan berziarah ke makam
merupakan laku bakti kita, penghormatan dan pengenangan mendalam kita atas mereka yang telah kita kasihi, yang telah menghadap Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus memberikan satu jaminan, warranty bagi kita yang percaya. Ia bersabda, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah garansi bagi kita yang percaya dan mengimani Kristus, bahwa Kristus akan mengembalakan seluruh kawanan, supaya jangan ada yang hilang dan sesat, supaya Ia membawa pada keselamatan abadi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berdoa untuk seluruh arwah orang beriman, agar mereka memperoleh indulgensi, yakni penghapusan atas hukuman dosa. Kita percaya bahwa karena kerahiman Allah, kelak kita semua akan kembali dipersekutukan dalam himpunan para kudus di surga. Tuhan memberkati kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.